Apa puisi yang terdiri dari dua baris? Apa? Carmina. Contohnya? Contohnya? Gendang gendut tali kecapi, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Satu. Ya. Oke, paham? Paham? Nah, sekarang kenapa dikatakan pantun kilat Carmina itu? Karena dia ada unsur sampiran. Nah, ini tadi saya katakan, tadi kemarin kita bicara unsur intrinsik, nggak ada masalah sampiran. Itu berlakuan khusus. Unsur intrinsik khusus untuk pantun. Jadi namanya pantun itu, dia ada namanya sampiran. Kenapa Carmina itu dikatakan pantun? Pertama, dia punya sampiran. Kedua, dia hanya dua baris. Ya, hanya dua baris. Pak, rimanya kan kembar, Pak. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kan sama. Nah, kalau mau mengubahnya, jadikan dia 4 baris. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Maka rima akhirnya akan berbentuk ABAB. Sama dengan gendang gendut, tali kecapi. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, senanglah hati. Rimanya dah mengarah ke ABAB. Paham? Kenapa kilat? Kalau sudah dibuat 4 baris itu artinya dia tidak terdiri dari 4 suku kata atau 4 kata. Bukan 4 suku kata, 4 kata. Dia hanya terdiri dari 2 kata. Puisi berpola itu rata-rata satu baris itu atau satu lari itu terdiri dari 4 hingga 5 kata. Atau bisa dikompensasikan 8 hingga 12 suku kata. Ya. Jadi kalau dikatakan dalam teori terdiri dari 4 sampai 5 kata, sama juga dengan 8 hingga 12 suku kata. Berarti itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang 2 baris apa lagi? Coba apa lagi? Yang puisi 2 baris, terdiri 2 baris. Gurindam. Ya. Gurindam. Paham? Gurindam ini berbeda dengan pantun kilat, dengan Carmina tadi. Kalau Carmina punya sampiran, Gurindam tidak ada sampiran. Semuanya isi. Tapi ciri khasnya lagi ada hubungan sebab akibat atau akibat sebab antara baris pertama dengan baris kedua. Jadi dia tidak lepas. Jadi ada makna sebab akibat atau akibat sebab. Itu hubungan baris pertama dengan baris kedua. Paham? Nah, jadi misalnya gini, sebabnya misalnya kita yang mengatakan ungkapannya pintar. Ya, jika Anda ingin pintar, apa yang harus dilakukan? Rajin-rajinlah belajar. Kan begitu hubungannya. Bukan jika Anda ingin pintar, rajin-rajinlah masuk kamar. Tidak jamin masuk kamar. Ya. Jadi hubungan sebab akibat. Dan rimanya itu ciri khasnya, jadi unsur intrinsiknya tadi hubungan sebab akibat. Tadi tidak bicarakan unsur intrinsik tadi. Yang kita bicara secara umum, ini khusus berlaku pada Gurindam. Ya, hubungan sebab akibat.
dan rimanya rima kembar. Jadi itu unsur diksi khusus berlaku pada gurindam. Ada cari yang lain tidak ada urusan sebab akibat. Hanya pada gurindam yang bicarakan tentang hubungan sebab akibat. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda membuat gurindam, baris pertama dan baris kedua tidak ada hubungan sebab akibat atau akibat sebab, berarti salah. Begitu. Itu dalam teori ya. Tapi untuk lebih pahamnya, ya, dalam kenyataan belum tahu teori itu berlaku. Nanti Anda lihat di Gurindam 12. Semuanya Anda perhatikan, Anda baca tuh Gurindam 12. Karangan siapa? Raja Ali Haji. Ya, karangan Raja Ali Haji. Anda pahami, Anda lihat, Pak, nanti Anda akan jumpai, Pak, ini kok katanya hanya 3 kata. Kok ada 6 kata? Padahal puisi berpola itu kecenderungannya ya 4 kata sampai 5 kata. Tapi ini ada kurang atau lebih. Anda lihat nanti di Gurindam 12. Jadi karena itu kalau kita bicara itu tidak bicara mutlak. Puisi berpola itu cenderung. Paham? Anda cenderung sarapan pagi. Tapi karena kuliah dengan Pak Sapriar 7.30, buru-buru tadi terlambat bangun, tidak jadi sarapan pagi. Kecuali gitu. Padahal seharusnya bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Nah, oke, paham? Nah, itu konsepnya. Jadi ada yang mutlak ada. Misalnya tadi kemarin saya katakan tema itu mutlak ada dalam karya sastra. Amanat mutlak ada. Tapi ada yang cenderung kebiasaan. Bisa dipahami itu? Ya, tidak mutlak gitu. Pantun cenderungnya saya bersaja AB. Apakah salah? Tidak. Ya, tidak. Nah, itu harus dipahami. Kata cenderung dengan kata mutlak, syarat mutlak tadi. Kalau mutlak tidak perlu disebutkan lagi. Tapi kalau yang ketentuannya fleksibel itu cenderung kita katakan. Oke? Apalagi? Sudah 2. Apalagi? Puisi yang terdiri dari 2 baris. Coba apalagi? Yang terdiri dari 2 baris. Distikon. Ya. Jadi distikon. Distikon itu kategorinya dalam teorinya STA puisi baru. Maksudnya masuknya ke Indonesia itu pada angkatan 30-an. Ya, distikon. Distikon itu setahu saya tidak ada ciri lain kecuali dia terdiri dari 2 baris. Tapi karena dia terdiri dari 2 baris, itu berpola, kecenderungannya juga tetap 4 hingga 5 kata. Cuma rima tidak ditentukan. Ya. Itu beriringan. Nanti bicara distikon, terzina, kuatrin, queen, septet, stima, stanza, terakhir soneta. Itu pola barisnya aja. Dalam teori pola barisnya aja. Saya ulangi lagi, distikon itu 2 baris, terzina 3 baris, distikon, terzina, kuatrin 4 baris, queen, septet, stima, stanza. Ya, terakhir soneta. Soneta kita tahu kan dari Itali. Soneta itu yang meloncat dari 8 baris ini. Soneta itu 14 baris. Jadi bisa dipahami ada berapa jenis puisi yang 2 baris? Ada 3. 1 Carmina, kedua Gurindam, ketiga distikon.
Nah, lalu nanti kalau Anda menjumpai puisi baru atau orang, katakanlah teman Anda buat puisi, ya, Anda lihat baitnya, ada satu bait yang 2 baris. Jadi bait itu bisa Anda katakan, kalau tidak Carmina dia, kalau dia pakai sampiran dia Carmina. Kalau tidak dia masuk, kalau dia ada sebab akibat berarti dia kategorinya Gurindam. Kalau tidak dia Distikon. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya nanti Anda buat, ya, Anda buat karya Anda yang berkaitan dengan itu. Anda buat supaya Anda paham gitu. Dan tadi Gurindam saya katakan pada Anda baca Gurindam 12. Karena itu yang Gurindam yang momentumnya, yang abadi, yang karya agung itu Gurindam 12. Banyak guru-guru juga tidak paham dengan Gurindam 12 itu. Karena taunya Gurindam 12 karangan atau Guban Raja Ali Haji. Padahal banyak yang bisa berfaedah amanatnya. Kita bicara Gurindam itu bicara pasalnya. Jadi pasal Gurindam itu 12 pasal. Kalau ibaratnya undang-undang, ya. Nah, ada babnya 12 bab. Jadi 12 pasal. Karena itu dikatakan Gurindam 12. Bukan jumlah Gurindamnya 12. Jadi pasalnya, persoalan yang dibicarakan itu 12 pasal. Ya. Kalau Anda tidak paham sini, kapan lagi? Anda baca nanti, Anda baca Gurindam itu, lalu Anda pahami syarat Gurindam itu sebab akibat saya katakan tadi. Ini kok tidak ada sebab akibatnya misalnya. Ada bicara tentang maksudnya jumlah katanya 4 hingga 5 kata, ini kok kurang atau lebih. Jadi penyimpangan itu Anda pahami, Anda selidiki. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada mau ditanyakan? Ada? Nah, saya ulangi lagi. Sebetulnya kita ini selalu diajarkan sebagai menikmati karya. Tidak pernah kita pada tingkat menciptakan. Dulu di sekolah juga begitu. Peribahasa kita hanya menikmati aja. Gendang gendut tali kecapi itu juga di Carmina itu juga. Ya, sudah gaharut cendana pula misalnya, sudah tahu bertanya pula misalnya. Itu kita seolah-olah tidak ada yang baru, ya. Nah, oleh karena itu sekarang Anda dibiasakan menciptakan itu, sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa Anda sampaikan ke anak-anak karya Anda. Gitu. Mampu kira-kira? Bisa? Bisa? Kan tidak sama dengan cara memasak. Kalau kita ditunjukkan cara memasak, tinggal mengikuti aturannya aja. Ya, tinggal ikuti aturannya aja. Baik, ada mau ditanyakan lagi? Ada? Jadi saya ulangi lagi pembahasan kita yang baru datang tadi. Kita bicarakan sisa dari unsur intrinsik puisi secara umum, yaitu ada kaisura, ada irama, ya, ada kaisura, ada irama. Itu pada puisi berpola. Karena pada puisi berpola itu irama itu ditentukan. Misalnya syair surat kapal. Sehebat apapun kalian buat syair surat kapal, kalau irama membacanya tidak tepat, tidak mengena dia. Itu contohnya. Jadi irama itu mengikat. Yang kedua tuh karena aturan itu ada efek dari teraturnya pola baris itu, ada namanya kaisura. Karena kaisura itu menentukan jatuhnya irama. Ya. Sama juga kita misalnya orang selalu memanggil seseorang tuh pada kata pertama. Jarang orang menggunakan suku kata kedua, kata yang kedua dari namanya. Misalnya dia punya nama 3. Ya, jarang dia orang katakan itu kayak Putri Aryani. Kan orang menganggap bukan Aryaninya, tapi putrinya. Nama pertamanya. Nah begitulah sama juga
yang dikatakan dari unsur kaisura tadi, karena cenderungnya kata kedua. Dalam teori Hamidi, kalau kata pertama dengan kelompok kata pertama dengan kedua itu sama jumlahnya, sama-sama 2, istilahnya kata Hamidi itu berarti lari itu berkorespondensi. Berkorespondensi, itu yang idealnya. Jadi kalau belahan pertama itu 2-2 semuanya, belahan keduanya itu 2-2, itu artinya berhubungan berkorespondensi. Itu menurut dari istilah Hamidi. Nah, yang terakhir itu tipografi. Tipografi itu Anda nanti bisa lihat contoh tipografi yang dominan itu Anda lihat di kumpulan puisi. Kalau Sutarji itu udah oke. Ibrahim Sattah udah oke. Anda lihat kumpulan puisi Mustafa Bisri. Ya, Anda lihat puisi Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri, seorang tokoh NU, ya. Dan dia sekarang tidak salah masuk jadi Rais Amnya NU. Dan puisinya di kumpulan puisinya itu memainkan tipografi. Nah, tipografi itu saya katakan kemarin, tipografi itu dibuat oleh orang karena tujuannya adalah yang pertama untuk menyampaikan makna secara visual. Di samping itu efeknya keindahan secara visual. Jadi bukan indahnya dulu, tapi pesan amanatnya dulu secara visual. Sama dengan Anda sekarang. Anda pakai jilbab mau keindahannya dulu atau pesan kesannya dulu? Coba. Indahnya dulu atau kesannya dulu? Kan kesannya dulu. Artinya Anda merasa Anda orang muslimah. Ya, muslimah. Berarti Anda ingin pakai jilbab. Tengok teman-teman muslimah pakai jilbab semua. Nah, barulah kemudian baru bicara keindahan. Model jilbab yang mana yang praktis ya? Ya, modelnya bagaimana? Cara apanya bagaimana? Warnanya itu gimana? Itu baru bicara tentang keindahan. Paham? Nah, itulah tipografi itu di situ dulu. Bukan keindahannya dulu. Ya, jadi kalau penulis pemula membuat tipografi itu kesannya indahnya dulu, itu salah. Ya, itu salah, itu membuat salah. Bisa-bisa nanti kesannya itu bertentangan dengan pesan yang mau disampaikan. Bisa jadi seperti itu. Jadi berkaitan dengan tipografi itu berkaitan dengan pesan dan kesan, ya. Baik, itu aja pembicaraan kita hari ini. Ada mau ditanyakan? Ada? Ini pertemuan kita kelima ya. Ya, ada mau ditanyakan? Ada? Enggak ada. Baik. Itu aja, dan bagi yang belum sarapan silakan sarapan dulu.